Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untukku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani.
Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menyampaikan ada dua hal. Yang pertama, suatu peringatan tentang bahaya memiliki pemimpin-pemimpin religius yang hanya mencari diri sendiri. Dan yang kedua, ini tentang persembahan sejati seorang janda yang miskin. Kedua hal ini sebenarnya terdapat hubungan yang cukup mendalam. Karena di satu pihak kita melihat gambaran orang yang hanya mencari diri sendiri. Lalu di lain pihak, gambaran orang yang sama sekali melupakan diri sendiri. Kebetulan yang seorang itu adalah pemimpin, dan yang seorang lagi adalah awam yang amat sederhana, bahkan miskin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mencari kehormatan dan pujian ini adalah penyakit yang melekat pada banyak pemimpin dan orang-orang pintar, karena mereka mau mempunyai nama. Nah, penyakit ini jugalah yang menjangkiti para pemuka agama, termasuk para pemimpin gereja, dan merupakan bahaya besar bagi jemaat. Dalam perjalanan sejarahnya, gereja juga menghiasi para pemimpinnya dengan jubah yang panjang. Namun hanya sedikit yang menjadi rendah hati. Dan kita harus sangat bersyukur atas pemimpin-pemimpin yang demikian. Karena kepemimpinan yang baik dan keinginan untuk dihormati atau dipuji itu tidak bisa bergandengan tangan, harus lepas. Karena akan muncul bentuk-bentuk penindasan yang amat halus. Muncul kesalehan palsu, ya. Kemudian bahaya yang lebih besar lagi itu adalah kemunafikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau mengirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Karena hanya pemimpin-pemimpin yang demikian berbuah banyak bagi gereja. Kemudian persoalan yang paling besar dengan persembahan janda yang miskin itu ialah bagaimana dia sanggup memberikan semua yang dimiliki, yakni nafkahnya, seluruh nafkah. Tindakan semacam ini mungkin hampir tidak pernah kita alami, baik di antara orang miskin maupun di antara orang kaya. Maka Injil hari ini mau mengatakan bahwa persembahan yang paling baik itu bukanlah persembahan dari kelebihan
kita, betapapun banyaknya persembahan itu. Persembahan yang paling baik ialah persembahan dengan derita. Persembahan yang paling baik ialah persembahan yang tidak memperhitungkan apa yang dikatakan manusia, tetapi yang dikatakan Allah yang tidak membutuhkan uang. Allah hanya membutuhkan hati. Allah membutuhkan kita manusia yang mau mempersembahkan dirinya seutuhnya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persembahan yang berkenan kepada Allah ialah persembahan dari kekurangan. Artinya persembahan dengan semangat pengorbanan. Dari bukan banyaknya yang dilihat, melainkan pengorbanannya, karena Allah tidak kekurangan apa-apa. Hanya gereja yang selalu merasa kekurangan. Gereja hanya kekurangan manusia-manusia yang tahu berkorban. Kekurangan gereja itu. Janda miskin telah melakukan perbuatan kecil yang besar, yakni berkurban. Pemberiannya memang sama sekali tidak cukup untuk membangun gedung gereja. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Dia telah membangun jemaat Yahudi lebih dari para ahli Taurat. Sayang, kebenaran seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini makin kurang dihargai oleh gembala-gembala umat yang lebih memperhatikan pembangunan.